Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang kami hormati dan dimuliakan Kepala Sahabat Cina, yang kami hormati Bapak Babil Kamtipmas Desa Cina, Bapak Anissa, yang kami hormati pengurus DPD, yang kami hormati senior kami Imam Ulama Cina, Bapak Ketua RT, dan seluruh jamaah yang sama-sama berbahagia. Tak lupa yang kami sayangi teman hidup kami yang senantiasa mendampingi kami dan memberikan support bagi kami. Kalau tidak lupa ya, yang diterima itu servis senang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum saya memasuki materi hikmah Isra Mi'raj pada malam ini, terlebih dahulu kami akan menyambut apa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa pada saat memberikan kata sambutan tadi. Kami secara pribadi maupun secara dinas betul-betul merasa berterima kasih pada masyarakat pulau pada umumnya, khususnya masyarakat Desa Pulau Cindom, Ibu Kepala Desa beserta pengawas secara pribadi maupun secara dinas, dan begitu pula rekan-rekan kami, Ketua Kedua Yayasan Sahabat Mas Rentriku, Pak Sambas, seluruh masyarakat Cindom, bahwa kami sangat berterima kasih atas kerjasamanya selama ini, dan permohonan maaf sebagai manusia biasa dari ketika salah tutur kata kami yang tidak berkenan, tutur kami yang tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua. Namun
manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Sekecil apapun itu kita upayakan. Selesai yang hadir malam ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tanggal 28 Rajab malam ini 1442 Hijriah. Jadi sekitar lebih dari 1442 karena 1 tahun menjelang Rasulullah hijrah. Isra Mi'raj ini setelah Rasulullah SAW hijrah. Setelah 1 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah dimi'rajkan, di Isra Mi'rajkan dalam suasana pandemi COVID-19. Jadi makanya kami selalu sedia ada masker. Biasanya kalau kami masuk ke balai-balai ternyata yang ketinggalan dari orang balik-balik dompet. Biasa juga becek sisir maka dia pakai kacamata biasa dalam pakai kacamata sekarang masker yang lebih utama. Jadi maksud kami masuri kembali lagi. Kenapa? Sebagai ASN, sebagai PNS rasanya kita harus menjadi contoh di masyarakat. Kemudian kami desa begitu pula masyarakat jemaah sekalian. Kalau kami di Kementerian Agama ada lagi analogi Bapak Menteri Agama bahwa bukan hanya 3M, tapi kita mengenali sejak 5M. Tetap menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, ditambah lagi mengurangi aktivitas bepergian yang tidak penting dan menghindari kerumunan. Tapi ada yang mengatakan itu juga kita mungkin membaca doa, insya Allah. Tapi membaca doa walaupun tidak termasuk di situ tetap baik. Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan. Sebagian besar ulama mengatakan tanggalnya 27 Rajab. Tapi yang penting adalah dari ini masih terdapat perbedaan pandangan dari kalangan ulama. Tapi intinya Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan setelah terjadi tahun itu dikenal dengan tahun Yaumul Hasan, tahun sukacita. Maka dia tahun sukacita karena kalau tidak Rasulullah SAW, istrinya Khadijah yang sudah menghabiskan hartanya untuk membantu Rasulullah dalam mengembangkan dakwahnya, Lesma Masina. Kemudian paman beliau yang sangat menopang menjadi perisai dia maka iman menjadi malam jawab dan kita Muhammad SAW meninggal juga di tahun ini, yaitu Abu Thalib. Walaupun di masa hidupnya dia tidak sempat mendapatkan hidayah, karena hidayah orang musuhi sesungguhnya hadir. Kalau tak tahu tentu itu hidayah. Abu Thalib walaupun mencintai Muhammad, walaupun menolak perjuangan Rasulullah, menjaga Rasulullah, namun hidayah tak kunjung tiba. Karena menjelang meninggalnya Abu Thalib, kemarin tiba kepada pembesar kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Sufyan. Waktu itu yang masih belum Islam Abu Sufyan mengatakan mendapatkan hidayah. Pada saat disuruh pada kita, wahai pamanku, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, yang mengingatkan kepada Allah Ta'ala bilang bahwa kita adalah muslim. Dia berarti pakai toli dia lagi Abu Jahal, Lahab, Abu Sufyan ini. Kalau kecil itu agama mana? Tinggalannya agama Kota Tario. Ragu. Maka saya Nabi Muhammad SAW, wahai pamanku, kalian mengucapkan dua kalimat syahadat cukuplah. Asyhadu an la ilaha illallah, ya Allah, sebagai Tuhan dan tidak ada yang kemudian. Dia juga
diejek-ejek oleh anak-anak. Kenapa? Karena kasih dia Abu sebagai provokatornya. Sebelum Rasulullah datang ke sana ada hoax. Sekarang terkenal dengan hoax, berita yang tidak benar. Sampaikan bahwa Tuhan Muhammad itu kepada dan lain sebagainya, sehingga Rasulullah dikejar dan dilempar batu sampai kakinya berdarah. Jadi itulah tahun yang penuh duka cita bagi Rasulullah. Maka Allah menunjukkan kita dengan Isra'ilkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saudara berpikir hadir, masih banyak orang yang menggunakan akalnya kesannya mana mungkin Muhammad sebagai jasa dan nurnya pergi menunaikan melaksanakan Isra'il. Yang perlu diperhatikan di sini subhanalladzi asra. Artinya kita jokka, tapi tiba jokka. Walaupun gambaran. Seandainya di sini ada sebut, saya juga andai sebut ini ternyata dia mengikut sama Pak Samad misalnya. Pak Samad pergi ke Jakarta, besoknya kembali lagi, satu hari satu malam kembali lagi di Bali. Lantas dia bercengkrama dengan sahabatnya yang sesama-sama. Betul betul. Kalau kita memikirkan, dia itu sangat tahu bahwa penting berjokai. Padahal dia belum tahu diperjalankan karena seperti itu mengikuti transelkah atau kabarnya Pak Samad sehingga dia ke Jakarta. Maka betul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Jadi dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari saya berpikir hadir asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram, di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka Nabi kita diperjalankan di malam. Ternyata waktu malam ini adalah waktu yang syahdu, waktu yang mudah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang memungkinkan kita khusyuk dalam beribadah. Dari kemasan panjang tahajud di salah-salah mendampingi hadir, maka mudah kita mendapatkan kekhusyuan. Kenapa? Karena suara lalu lalang kendaraan tidak terdengar, sunyi. Dan hendaklah kita memanfaatkan malam itu untuk menunaikan salatul lail. Mari saya berpikir karena kepesan Allah Ta'ala yang kurang lebih. Wa layali fatahajjat minna fiyatan asa ayyabaka rabbaka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam bertahajudlah kalian. Kita semua, saya dan kita semua diminta untuk bertahajud. Apa sebaran kita menuju hadir adalah mudah-mudahan asa ayyabaka rabbaka maqaman mahmuda. Mari Allah Ta'ala ditempatkan itu dalam posisi mahmuda yang senantiasa disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam jangan kita lewatkan. Minimal kita punya program. Misalnya YB setelah Ikhwan Isra Mi'raj itu, setelah kita peringati Isra Mi'raj, nanti malam bagaimana kasih matahari. Bagaimana cara kita bisa bangun cepat? Pada kita. Kalau kita tidur, ada tetangga yang bisa semangat sekian tahun. Kira-kira nanti 10% tidur kita, nanti 10 mereka kita mau boleh. Tapi meleleh itu betul kira-kira jam 9. Sebelum tidur kita
atau jam 10 malam, iya mungkin betul. Kira-kira Pak Iman apa sebab memiliki motor milik? Komisi betul. Nah, cocok ini. Kita mau pergi ke WC sehingga itu membangunkan kita. Kemudian selanjutnya sekarang ada alarm HP kita setel timer. Kalau bangun aku di tempat saya kita letak tengah begini, karena memang yang lebih akal itu setelah ya karena jam 12 jam 1 namun ini di zona jadi sebentar. Jadi apalagi kita yang ASN, PNS yang harus bekerja lagi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat itu bagian lebaran juga. Maka jangan disalahkan sesuatu karena berlebihan kepada sesuatu. Artinya inilah kebiasaan. Jadi bagaimana caranya? Kira-kira sekarang kita kira-kira jam 4 subuh mulai dengan tahajud ketempa jadi kita mai subuh. Kemudian apa lagi? Sholat subuh luar biasa disaksikan oleh malaikat dan sunnah bahwa lebih baik daripada dunia serta isinya. Rakaat qabla al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh timbangannya 120 yang hadir ajarnya akan dipakai lebih baik daripada dunia serta isinya. Jadi bagi pemerintah Ta'ala dunia ini sebenarnya digagal benar bagi pemerintah Ta'ala, tapi hambanya menunaikan sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia serta isinya. Jadi dari itu kita dalam kondisi paham hidup silakan bisa diberi profesi mandiri soe lebih ramah banyak laksanakan sholat sunnah subuh insyaallah saya gigi kalau ayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggi itulah mungkin hiburannya. Kemudian yang menarik lagi saya suruh lebih hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan as-salatu miftahul kulli khair. Salat itu adalah membuka segala kebaikan. Ada mungkin sebagian dari kita yang belum melaksanakan ini. Misalnya subuh. Ada tips saya sampaikan, tapi perlu dimusyawarahkan. Tapi kepada desa, Bapak BPD, ada pengurus masjid juga pemerintahan. Sebenarnya begini, kami dari Kementerian Agama ada yang kami buat daftar waktu sholat sepanjang masa. Subuhnya kira-kira sekarang jam 4 sampai jam 5. Tapi ternyata ada ulama kita, ada ilmuwan kita menelusuri sepanjang pesisir Jawa dan selidiki rodo daseng Fajar Sodik. Karena ada namanya Fajar Kadir, ada Fajar Sodik, Fajar Kadir, Fajar bukan yang benar. Fajar Sodik, Fajar yang sebenarnya mata pai rodo matuan ya Fajar mata tong. Karena sedang matahari yang terpantul itu yang naik ke atas. Itu yang namanya Fajar Sodik. Diperkirakan 20 menit setelah azan di waktu subuh sesuai dengan jam itu baru masuk. Jadi awalan terbaik kami Pak Imam ya, tapi senior kami ada Pak Imam. Kalau nanti supaya tidak terjadi pertentangan di masyarakat, bagaimana caranya kita mengelola perbedaan ini? Dua-duanya jadi. Kemudian nanti belakangan ada lagi hikmahnya yang lain. Jadi begini, pada saat masuk waktu azan kita menunggu jamaah 20 menit kemudian. Jadi taruhlah kira-kira mengkawin bagaimana masuk jam subuh mengkawin setengah 6 lebih baik lebih kurang setengah 6. Kemudian ada lagi amalan yang akan kita jemput setelah terbit matahari. Akhirnya sholat isya. Jika kira-kira mengamalkan sholat isya, sholat benar-benar duha, ya, enggak kita sudah selalu melaksanakan sholat isya. Bagaimana kalau kita di masjid ini membiasakan? Jadi kemudian ini, bahkan ada masjid saya lihat setiap habis sholat subuh kita tentu membaca satu hadis untuk mengingatkan kepada masyarakat. Beli biji kitab, misalnya Sahih Bukhari, baca teksnya,
bergilir dengan disertai dengan artinya. Baru dulu kita bicara-bicara masalah agama, mengeluarkan kepada mulai ibu dalam kesempatan. Ya ada istilah dan sebagainya, bisa minum-minum sambil menunggu isyarat. Jam berapa kira-kira isyarat? 2-3 hari yang lalu isyarat itu jam 6:18. Jadi kalau setengahnya dan tiba jam subuh untuk masa sekarang itu nanti kalau bergeser lagi waktu mundur, insya Allah mundur juga ininya. Bagi kalau kita tidak ada pekerjaan, insya Allah mudah-mudahan kalau ini kita lakukan, ya kita dapat lagi pahala isyarat. Apa pahalanya? Bagi yang melakukan sholat isyarat itu sunnah isyarat 2 rakaat. Oke, maka sini menjadi bapak roga solina, maka bahwa kalau dulu tepui anunya apa arahnya silakan. Kalau tidak Wakat tay masuk ada sunnah isyarat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Musolli sunnatul isyarat rakaatain lillahi ta'ala. Segera itu ya. Insyaallah kita lakukan ini, apa pahalanya? Seperti kita melakukan umroh dan haji tamat 3 kali dikatakan sempurna. Apalagi ada tahu seperti kurang ini isyarat pakai itu ada perlu kita kemana atau umroh kadang-kadang apalagi belum sisa seluruh berpikirkan itu apalanya dan dilaksanakan. Masyarakat muslimin rahimahullah. Saya mohon maaf ya saya. Kemudian apa pula apa hikmahnya Nabi Muhammad SAW ingin menjemput perintah sholat, tapi kenapa diperjalankan dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Maka dia akan perlu kelebihan. Hikmahnya tidak lain adalah benar itu Nabi Muhammad SAW perlu kelebihan, bahkan berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Kira-kira ada nggak alasan Nabi Muhammad SAW melakukan bantah? Tapi mereka saya membantahnya. Makanya tidak ada alasan, susah untuk dibenarkan. Maka hikmahnya diperjalankan dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, walaupun waktu tempuhnya apa? Kalau pakai kuda yang kuat itu 1 bulan berangkat, 1 bulan pergi pulang, jadi 2 bulan. Tapi ini pun tetap bahwa Quraisy pada saat Rasulullah SAW habis diislamkan pagi harinya Rasulullah mengandung. Kemudian orang sifatnya Nabi SAW menunjukkan hadis yaitu sidik, amanah, tabligh, khatanah. Sidik jujur, amanah, apa yang pernah dilalui harusnya disampaikan. Coba bayangkan pada saat Rasulullah SAW diejek oleh pamannya, lantas Rasulullah diberikan wahyu, tabat yada akilah juwata, luar biasa. Kau tiba-tiba disebut-sebut, nah Rasulullah tidak boleh. Dia harus sampaikan kepada sahabat-sahabatnya dan sampai ini kepada Abu Lahab, sehingga Abu Lahab marah sekali dengan Rasulullah. Perintah sampaikan kepada anda karena dia langsung disinggung di dalam Al-Quran ini. Dia tinggal disebut. Maka coba kalau pada saat menunaikan setelah melaksanakan Isra Mi'raj, sudah merenung dan minta kembali yang menjawab makutan. Wahai Muhammad, lakukan makutan. Beritahu kami sebenarnya kalau sampaikan Yesus. Maka dia kemudian mereka tahu. Maka itu kerana boleh karena sering berlalu untuk Allah Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dia mereka lagi lagi pertama 7 sampai sekitar kita mabalik dengan wahai yang boleh itu maka lawan kata-kata kita kalau kita aja kemudian nanti kalau naik bukit kita berbicara bahwa kamu tentang Al-Quran malah kita diserang lagi karena dia minta silakan. Maka karena Abu Jahal ini ingin mempermalukan kita Muhammad SAW, maka Rasulullah berdiri menyampaikan beritanya. Orang yang berangkat pada saat itu menyampaikan, wahai Muhammad, kemasa diminta yang boleh ke Masjidil Aqsa. Kira-kira bagaimana cirinya? Dan mereka tahu bahwa sepanjang hidup Rasulullah SAW sebelumnya tidak
masjid Imam Lapio, siapa namanya itu? Seorang wali, seorang soleh. Suatu ketika pada saat dibangun masjid ini, sementara dibangun saat ini, waktu kami menuju sempat singgah dan mengambil air minum di tempat itu. Suatu ketika pada saat dibangun ternyata dia membutuhkan semen. Ternyata di Makassar ada seorang laki-laki mengatakan, "Berdimukara, lokan sepesan kami masjid di Malapio ya, di Polmas 2000 sak semen." Bila ada ya kata Nabi Nasir insyaallah dijadikan usaha resmi. Jadi sampailah semen ini kira-kira 2 truk ya kalau 2000 sak itu. Tronton. Kemudian pengurusnya takut. Baik, dia kita terima siapa yang beli sebut aja dan tahu dia suruh bawa. Jadi orang pengurusnya ini takut. Maka yang penting yang beli ini semen, dia mengatakan dia membangun masjid ini. Nah, jangan, saya bicara gitu, yang bangun masjid ini sudah lama meninggal. Maka saya hanya menyampaikan. Kemudian sang pengurus mengatakan yang membangun masjid ini tadi Arafotona di Malapio. Kalau tidak salah itulah namanya ya. Ada nama yang lainnya tapi itu yang terkenal. Tambah kali yang itu ya Pak yang diminta untuk mengantarkan shopping itu kan. Nah inilah yang saya temui. Dia membeli semen. Walau kita cerita begitu cerita. Kemudian saya kaitkan dengan. Kemudian ini orang tidak percaya lagi. Dia bagi lagi temannya. Sini Ki. Karena dia butuh bukti. Betul kan ini yang kita temui dia yang beli semen. Selesai oleh hadir. Kemudian saya sampaikan juga, jangan kita mengira bahwa orang yang berjuang menjadi orang soleh, orang yang mengurus masjid karena Allah, orang yang menginfakkan waktunya demi kemaslahatan umat, termasuk mudah-mudahan kita semua yang berikhtiar untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Insya Allah, kalau meninggal jangan kita kira mati, sesungguhnya hanya berada di tempat yang lain senantiasa mendapatkan karunia Allah. Bahkan Rasulullah SAW Hamzah yang merupakan pedang Allah yang mati syahid pada saat perang Badar, suatu ketika kuburannya terlemi dari banjir, maka oleh masyarakat tergelincir untuk kurangi. Setelah digali apa yang ditemukan sesuai dengan hadir 1442 tahun lebih yang lalu, ternyata ini mayatnya masih tumbuh rambutnya, jenggotnya masih ada, darah sedang mengalir deras pada tubuhnya. Dia mandai caci. Coba kita buka-buka di Google, kita melihat Hamzah paman Rasulullah SAW masih banyak juga kita temukan imam yang senantiasa mengabdikan ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata setelah dipindah kuburnya, masya Allah dia yang mencaci kuburnya. Kita semua berharap mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat itu semua. Kemudian saya ambil sebaliknya, bagi mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru-baru ini saya lihat di televisi ada namanya kampung Abu Jahal di kota Mekah. Seorang muslim Indonesia sengaja bersiaran ingin
harus memakai masker menutup hidungnya. Berikut coba kita buka lagi karena ada kita memanfaatkan media yang ada saat ini. Kalau tadi saya mengatakan harus mewanti-wanti ya pengaruh buruk daripada api, tapi sisi yang lain kita bisa memanfaatkan untuk apa yang saya sampaikan ini supaya bisa kita telusuri lebih untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang bisa juga saya berikan kepada jamaah sekalian. Kita kenal waktu kita masih sekolah, saya dan kita semua ada namanya presiden pertama Turki. Siapa itu? Kira-kira 1924 tahun yang lalu. Pada saat berpuasa, orangnya sangat kejam. Azan saja dirubah dengan bahasa Turki. Masyarakat dilarang memakai jilbab, ulama dibunuh. Kemudian dia melakukan keonaran-keonaran, minum minuman keras, melakukan hal-hal yang tidak senonoh yang tidak patut saya ucapkan di tempat ini. Akhirnya apa? Pada saat sakit, mereka kelahi memediru sana seluruh istana wilayahnya. Karena seluruh tubuhnya sakit. Itu nama betul-betul dibunuh. Biasa dibawa berlayar ke lautan. Mau di lautan keluar sih ke dalam sini. Bukan itu. Kemudian pada saat meninggal, sebelum meninggal mereka ke tongkat agak kamarnya, maka dia jauh sampai jari aku naik mati. Mayat itu tergantung-gantung tidak disolatkan selama lebih kurang 10 hari. Baru saudara perempuan mengatakan, supaya air bisa anak berdiri, maka ulama dapat menyerahkan. Pada saat setelah itu mau dikuburkan, seluruh dunia hadir. Dikaini keributnya akhirnya seluruh dunia. Ternyata katanya tidak berubah. Setiap dikasih turun terlempar lagi naik. Setiap dikasih turun terlempar lagi naik. Para berapa caranya? Akhirnya dia dikuburkan di bukit, di mana bukit itu ditimpi oleh marmer yang berkontrol beratnya. Kemudian selanjutnya sampai saat ini kalau kebersihan yang di tempat itu harus berkali dipakai atau diberdua karena apa? Karena makan bangunan. Tapi ini baru lebih kurang hampir 100 tahun. Siapakah namanya? Kalau masih boleh dia diolok di sejarah, ternyata sejarah yang kata salah. Reformas Mustafa Kemal Atatürk, itulah namanya. Coba kita kaji kembali bersama hadir. Jadi intinya, mari sekecil apapun yang bisa kita perbuat untuk agama ini kita ya berniat untuk beribadah. Suatu ketika Imam Al-Ghazali mau menulis sebuah kitab. Dia muncul inspirasinya, mampet otaknya, tidak bisa lagi di cemerlangnya. Suatu ketika pada saat sudah dilalu rekalana, kata dulu kalau asal pulpen itu dicelupkan di tinta. Sementara merenung ternyata dikalahan. Lala kirono hingga ternyata mendekai. Kirono tinta minum. Imam Al-Ghazali diamkan sampai lalat ini kenyang dan terbang. Setelah itu ada seseorang melebihi yang hadir hikmahnya Quran dan film lalu tanpa mengalir deras inspirasi. Pada saat itulah dia bisa menulis sampai beberapa kitab. Dia bawa CD kitab langsung Masya Allah luar biasa. Apakah lagi kalau pada atau bolong. Kemudian selanjutnya, oh ya, saya mungkin kira-kira 10 menit lagi ya, karena minta terjadi. Ya, insya Allah, tapi kepada pengurus masjid ada baiknya juga mestinya ada jam supaya ini kolik-kolik baca. Misalnya khutbah, siapa tahu terlalu panjang atau asana
bagian daripada rukunnya. Oke. Maka Rasulullah SAW naik dimirahkan dari langit pertama yang dihuni oleh Nabi Adam alaihissalam, langit kedua oleh Nabi Isa alaihissalam, langit ketiga oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Saya langsung tanya, kenapa kita dipertemukan? Kenapa Rasulullah SAW dipertemukan Nabi Yusuf? Memarik hikmahnya, kita menjadi motivasi untuk kita semua untuk beramal soleh, beribadah dengan baik. Insya Allah di surga itu uranin dan ulama raya ganteng dan cantiknya sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Kemudian langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di Suratul Muntaha bertemu dengan Allah, mendapatkan perintah sholat. Perintah sholat ini awalnya 50 waktu. Saya tidak bisa bayangkan 50 waktu maka boleh secara beribadah dapat dibentuk jamaah. Kenapa? Karena kalau ukurannya mereka seluruh tujuh hadir, ada mereka sepanjang hidupnya hanya berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketok bawah, bersedekah bawah, kata rukuk bawah, sepanjang hidupnya. Engkau sujud bawah, kata duduk di antara dua sujud, tapi kata tahiyat, kemudian inilah yang dirangkai menjadi sholat. Maka Nabi Muhammad SAW, umat manusia ini bisa lebih baik daripada malaikat, karena malaikat itu statis. Artinya dia memang sudah diproyeksi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba yang saleh. Dia yang kena doa sempurna, maka tidak boleh beri tempat di jalan doa. Tapi kalau kita umat Rasulullah SAW, umat manusia ini kadang-kala dia terpeta, kadang-kala ada lagi masalah turun. Tapi insya Allah justru inilah doanya, istighfarnya orang-orang pendosa itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada seorang waliullah, kalau sementara ini jokai mence didahului oleh awan, mence orang. Suatu ketika dia bertemu dengan ini harus dipelihara ini, supaya kita memandang sesama itu jangan kita berprasangka karena dia bisa mencapai kena ini, dia bisa mencapai kedua kita. Satu, wali ini bertemu dengan seorang wanita sudah susila, istilahnya waktu Islam racun. Kemudian dia merasa jijik. Ternyata racun ini adalah sudah insaf. Maka setelah mereka yakin rasa jijik, tanpa leceh meniru awalnya dokter alena memperlah leceh awalnya menaungi ya mantan guna susila tersebut. Jadi dia berdiri pada kapan kalaupun misalnya itu akhlaknya, kita berdoa semoga yang bersangkutan mengeluh mantu ya terbagi pengelata. Kemudian kita tidak boleh juga menafikan amalan-amalan yang kecil, ibadah-ibadah yang kecil, bantuan-bantuan yang kecil. Saya ambil contoh semacam ini. Seorang perempuan sudah susila pada saat berjalan di gurun Kasita, asu keminang haus mendekat asal dekat lokasi seputar sumur, tapi loin yang kurinule kolon atau berdui, sehingga dia hanya mengeluarkan lidahnya, ingin sekali minum karena kehausan. Ternyata di sini Allah didatangkanlah seorang wanita tunasusila. Nagamangina tayo sepatuna nalay untuk naserokan iway dari yede aswe. Ternyata setelah kenyang
bagusnya berupa anjing ini, dia dikategorikan meninggal dalam husnul khotimah. Luar biasa sesuatu pernikahan. Kemudian saya tadi menyampaikan bahwa as-salatu kullu miftarul khair. Salat itu as-salatu miftarul kullu khair. Salat itu kunci segala kebaikan. Tadi saya sudah sampaikan masalah sholat isya. Tidak lama dari itu, setelah sholat isya itu ya kira-kira matahari sepenggalan, kira-kira 15 menit ya. Tidak mau mengoreksi ya. Sekitar itu lebih kurang setelah matahari terbenam. Tapi kalau kita buka di Google itu bisa kita lihat itu sholat isya. Kemudian setelah itu bisa lagi kita kembali ke rumah atau kita akan menunaikan sholat duha. Luar biasa seperti yang ada. Kenapa saya katakan sholat itu kunci segala kebaikan, segala keberkahan, pintu rezeki? Karena ternyata sholat duha luar biasa. Allahumma inna rizki samai fa'anzil ifrahku dan leku kekulani dapat turunlah rahmat. Fa'inkan fil-ardi wa'afu dan leku kai di tanahnya di pakalumnya ilurang rahmat tumbuhkan di Allah. Rencana dan seterusnya. Jika dia jauh, ya apa itu? Jika dia baik, ya jauh, dekatkan ya Allah. Jika dia suka, mudahkan ya Allah. Bahkan dia haram, memohon memberi dari rezeki haram, Allah bersihkan. Luar biasa. Kemudian apa lagi? Pada saat kita ada masalah, seperti saya pada saat mendengarkan informasi bahwa besoknya malam tanggal 23 Februari loka dilantik banyak di badan sedang rohku. Ya, saya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang ada. Andaikan ada pilihan, itu adalah kebaikan. Andaikan ada pilihan, misalnya taruh. Dan dari kota desa sampaikan masalah habis kalau ada masa tetangga apa tanggal dari kepala desa dan sebagainya dari imam. Karena sekarang ada aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 usia nikah itu 19 tahun ke atas Qurani dan dia mereka. Saya khawatir mereka kita langgar ini ada kejadian baru ini dan ini. Kalau proses di tahun kami, karena anak-anak dua, corona, setelah waktu pengadilan tidak diakui pernikahannya. Apa malam ada masalahnya? Bagaimana hartanya cukup banyak? Ada puluhan miliar hartanya. Lo dibagi, ini mantu masih korban begini. Apakah lagi kalau ada harta itu? Kalau dalam lain sebagainya misalnya itu atas nama suami lagi padahal persoalan kecil dan ini saya temukan dalam sekarang kita sudah mediasi satu hal sebelum menikah saya minta ambil kianatan saya tidak sebut nama ya ambil di tapi karena sudah lama juga ambil sudah maksimal pengantar baik kasihan. Nah, kenapa saya tidak mau menerbitkan buku nikah ada orang yang zolim kepada anaknya, zolim kepada istrinya, lantaran kata secara pengakuan negara hartanya semua atas nama suaminya. Ternyata alhamdulillah kira-kira setengah tahun kemudian saya positif mediasi juga maaf bukan tugas saya, bukan tugas dan fungsi saya. Di program manajemen dia keduanya datang kejujuran itu kurang masuk. Ketika kekuatanku, alhamdulillah sekarang sudah diproses, semua tuntutan sudah selesai dan sekarang proses karena melalui notaris ya sudah dinotariskan semua. Ketua tawanan anak, ketua dua, ketua tawanan laki, ketua tawanan gede. Jadi ini jangan kita menganggap sepele persoalan ini. Dan kasih matu anak masih tolak kasihan jelek namanya nanti.
Laut khususnya Desa Wonocino Nareko wanita meningkatkan pelayanannya ketika mengumpulkan dan bisa yang tercantum di situ. Mama logika orang bisa mengatakan berarti mega di misalnya ya lalu akan tambah pada sebenarnya nikah ini sesuai dengan syar'i kebetulan Lina, tapi orang bisa membaca semacam itu kita jadi kota jadi dengan adanya undang-undang nomor 16 tahun 2019 pembaruan terhadap undang-undang pasal 34 khususnya pasal 7 masalah usia nikah itu yang harus kita laksanakan. Seharusnya demikian ini sudah berpanjang lebar. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Kami sangat terharu dan doakan mudah-mudahan di tempat tugas kami yang baru di Kecamatan Mandesat Timye kami mampu berkiprah berkah dan senantiasa berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, senantiasa berusaha untuk mengayomi masyarakat, mencari solusi-solusi terbaik terhadap persoalan masyarakat agar kita bisa melakukan berbagai macam kebijakan dan sebagainya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.